Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lalita Nova Ulia dari kelompok 1. Dan izinkan saya menjelaskan soal nomor 4 tentang matematika lanjut. Oke, seperti apa yang kita bisa lihat di soal yang resolusinya agak 144P, kita akan tulis apa yang kita ketahui di soal tersebut, di mana matriks A yang aku akan singkatkan jadi MA, M untuk matriks itu adalah 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan matriks B itu sama dengan 3, min 2, 1, 4. Dan kita juga kasih bocoran di mana matriks P itu berordo 2 kali 2. 2 kali 2 itu maksudnya baris dan kolomnya itu masing-masing 2. Jadi misalkan ya, matriks P itu adalah ABCD. Di mana baris matriks P itu ada 2 dan kolomnya juga 2. Dan itu maksudnya ordo 2 kali 2. Oke. Dan di soalnya juga dikasih tahu bahwa A kali P itu sama dengan B. Dan kita ditanya matriks P itu apa, berapa, oke? Di rumus matriks ada bunyi di mana A kali X itu sama dengan B. Dan untuk mencari X atau matriks X itu A-nya dipindah pindah ruang ke kanan dengan bentuk yang berbeda. Maksudnya X yang sekarang sendirian dikarenakan A-nya pindah ruas itu sama dengan A yang udah pindah ruas menjadi A inverse dikali B, dan B stay normal. Kok kayak beta sih? B stay jadi B biasa dikarenakan dia stay di plane-nya sendiri. Yang di soalnya ini dia di kanan, dan soal rumus sekarang ini dia juga masih ada di kanan. Oke, dan kita bisa X ini bisa jadi huruf aja. Yang penting rumusnya itu tuh stay kayak gini. A kali X sama dengan B, X sama dengan A inverse sama dengan A inverse kali B. Jadi kita misalkan emang di soalnya kita akan ganti X ini menjadi P. Semoga dapat visualnya. Oke, jadi ini rumus kita yang akan kita pakai di soal ini. Kita masukin yang apa kita punya. A inverse itu kita punya A inverse gak ya? Nah, itu hambatan pertama kita, dimana di rumus meminta kita untuk mencari A inverse, tapi yang di soal cuman yang kita ketahui itu adalah matriks A biasa. Jadi kita itu harus cari A inverse dulu. A inverse itu rumusnya 1 dibagi determinan A, dan dalam kurung D min B min C sama A. Oke. Lah, karena determinan A itu apa? Itu cara cari determinan sebuah matriks itu rumusnya hanya AD dikurang BC. Oke. Jadi kita masuk aja ya. Taruh di sini aja kita. Jadi A inverse sama dengan 1 dibagi, kita lihat soalnya. Oke, di sini aja deh. Jadi maksudnya AD sama BC itu apalan? Itu tuh kita kali silang lah. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu 3, D-nya itu 5. Jadi kita masukin aja 1 dikali 5 dikurang 3 dikali 2. Kok nggak jadi 2? Dikali 2. Nah, yang D min B min C A itu apa? Kita masukin nomor yang sama yang di matriks A, cuman mengubah posisi dan mengubah satuannya. Maksud kan tadi kita lihat bahwa yang di soal ini A B C D. Ini A B C D-nya. Tapi yang di inverse itu mana jadi D min B min C min A. D min B min C dan A. Jadi kita masukin the corresponding
alphabets di tempat masing-masing gitu. Jadi D kita tulis D kan 5. Jadi kita tulis 5 di sini. Min B kita tulis 2, tapi satuannya bukan positif, melainkan negatif. Dan peraturan itu juga sama di C-nya juga, yaitu 3. 3-nya bukan positif tapi jadi min 3. Dan A yaitu 1 di sini. Oke, so far kita mendapatkan ini. Jadi yang ini kita kalikan aja 5 kali 5, 1 kali 5, 5. Nah, 3 kali 2 itu 6. Nah, ini kita kurang aja yang akan memberikan kita 1 banding min 1. Dalam kurung 5, min 2, min 3, dan 1. Nah, kita ketemu bentuknya. Apa ini bentuk final? Bukan. Bentuk final itu yang di luar ini 1 dibagi min 1, itu kita kali dalam semuanya. Semua bilangan yang ada di dalam sini kita kali dalam dengan min 1. 1 bagi min 1. In that case, kita kayak gini. Kita kali dalam aja. 5 dibagi min 1. Seperti biasa kayak gini juga. Semuanya kan aku bilang. Tidak ada yang tertinggal. Jadi begitu. Oke. With this, kita dapat hasilnya min 5. 2 gara-gara bentar. Kenapa hasilnya ini min 2 dibagi min 1 dan juga min 3 dibagi min 1 itu hasilnya 2, 3. Itu dikarenakan min ketemu min hasil jadi plus. That's why. Oke. Jadi ini bentuk sederhananya A inverse. Oke. Good. We're doing great. Oke. Jadi now that we have inverse A, kita masukin aja di soal tadi di rumus. Di rumus. Jadi kita tulis aja lagi ulang. Min 5, 2, 3, min 1 dikali matrix B, yaitu tadi soal 3, min 1, min 2, 1, 4. Nah, cara menghitung 2 matrix, mengalihkan 2 matrix, itu kamu bikin matrix kurung gede agar untuk masukin nomor-nomornya. Dan ini agak sedikit susah, dikarenakan harus dengan teliti, oke? What you're gonna do itu mengalihkan kolom dengan baris. Jadi kita ambil dulu baris dengan kolom, maaf. Jadi kita ambil baris pertama di inverse A, itu adalah min 5 dan 2. Kita akan kalikan baris ini dengan kolom pertama dulu. Oke. Jadi masukin aja. Cara tahu mana yang duluan itu yang mana, yang paling atas sama yang paling kayak di kiri gitu loh bahasanya. Secara visual begini. Jadi kita kalikan min 5 dikali sama 3. Oke. Dan same saying goes, ditambah. Oke. Ditambah 2-nya dikali sama 1. Oke, kita ketemu satunya ini. Terus, jika kita udah kalikan baris 1 dengan kolom ke 1, kita kalikan, kita tambahkan baris pertama dengan kolom kedua. Jadi nomor barisnya sama, min 5, tapi yang akan dikalikan itu kolom kedua. Min 5 dikali min 2 ditambah 2 dikali 4. Oke. Nah, yang di bawah ini apa? Same, tapi instead sedangkan daripada memakai memakai baris pertama, kita pakai baris kedua dengan kolom 1 dan kolom 2. Jadi masukin aja lah 3 dikali 3 ditambah min 1 dikali 1 dan 3 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 4. Oke. Now kita sudah menaruh semua nomor-nomor correspondingnya di dalam kurung. Kita kalikan dan tambahkan. Kita kaliin aja lah agar pelan-pelan. Jadi min 5 dikali 3 itu hasilnya min 15. Ditambah 2 dikali 1 itu 2. 3 dikali 3 itu hasilnya 9. Ditambah min 1 dikali 1 hasilnya min 1. Di sebelah kanannya min 5 kali min 2 itu hasilnya min 10. Oh enggak deh, bukan min deh. Sorry, maaf. Min ketemu min itu hasilnya jadi plus ya guys ya. Jadi min 5 dikali min 2 itu tuh hasilnya 10. Dan 2 dikali 4 itu hasil 8. Dan di bawahnya itu 3 dikali min 2 itu hasilnya min 6. Ditambah min 1 dikali 4 itu hasilnya min 4. Nah, tambahin aja ini. Min 15 ditambah 2, kamu rugi 15.000, tapi kamu bisa bayarnya cuma 2.000. Jadi bayar ditambah jadi kayak min 13 bahasanya. 9 ditambah min 1, misalkan kamu punya
9.000, cuman kamu bayar permen yang harga 1.000, ya udah uang kamu dikurangkan, jadi kamu cuma punya 8.000, oke? 10 tambah 8, kamu punya 10.000, dikasih 8.000 sama orang tua, alhamdulillah dapetin 18.000. Min 6 tambah min 4, bukan min 2. Ini bukan hasilnya min 2, bukan, oke? Tapi misalkan kamu rugi 6.000, masih aja beli ST yang harganya 4.000, jadi kamu sekarang rugi 4.000 juga. Jadi rugi 6.000 ditambah rugi 4.000, hasilnya min 10. Kamu rugi min 10.000. Kamu rugi min 10.000. Kamu rugi 10.000. Congrats. Ketemu matrix P. Oh my god. Jadi kita ketemu matrix P nilainya, yaitu min 13. Oh ya, kan kita juga bilang bahwa ordonya itu 2 kali 2. Dan kita bisa lihat di soal yang kita sudah kita lihat di matrix yang kita sudah dapatkan buat P. Bilang makasih dong P. Itu juga kolom barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Oke. Good. Jadi matrix P itu dari baris sama kolom, baris ke kolom atau dari atas ke bawah, kiri ke kanan itu min 13, 18, 8, min 10. Dan jika kita lihat soalnya, ada jawabannya. Oke, jadi jawaban nomor 4 latihan matrix adalah C. Itu gak kelihatan kayak C. Oke, jadi ini yang aku sih yang ngejelasin. Semoga video ini bermanfaat dan mengerti. Maaf ya kalau nggak ngerti, aku juga masih belajar. Jadi terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya melakukan latihan soal nomor 4 ini. Semoga yang kita pelajari masuk ke kepala dan bagus untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Saya izin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.